Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan baik Nur Iswan Channel, salam sejahtera untuk kita semua. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, kita akan bahas soal resesi global yang ada hubungannya dengan Indonesia. Kekhawatiran tentang adanya resesi ekonomi di tingkat global maupun nasional itu juga sudah menjadi konsumsi umum. Bahkan pemerintah Republik Indonesia sendiri kerap kali menyuarakan soal resesi ini gitu. Nah, bagaimana sesungguhnya resesi ini berdampak? Jadi resesi itu ya singkat cerita adalah keadaan ekonomi ketika pertumbuhan ekonomi itu ya menurun drastis dalam beberapa periode gitu, sehingga pertumbuhan ekonominya stagnan, bahkan mungkin minus karena aktivitas ekonominya juga berkurang. Nah, ketika aktivitas ekonomi berkurang, itu berdampak juga kepada permintaan barang dan jasa. Apabila permintaan barang dan jasa kepada industri yang kemudian kepada korporasi juga berdampak, maka kapasitas produksi dari perusahaan atau korporasi itu juga mengalami penurunan karena demand-nya menurun. Karena daya beli menurun atau harga tidak kompetitif, ya kan. Nah, itu membuat korporasi juga tertekan. Ketika produksinya menurun, kapasitas produksinya tidak maksimal, maka efisiensi yang harus dilakukan. Nah, ketika efisiensi dilakukan, dampaknya kepada korporasi itu juga besar. Salah satunya adalah munculnya gelombang PHK. Nah, kita akan mengulas berita dari kanal msn.com ini tentang 10 cara, ya kan, 10 cara menghadapi resesi dan PHK massal. Salah satunya itu kelas menengah harus segera lunasin utang. Maksudnya gini, kalau negara itu ya ada cash flow, ada arus pengaturan uang kas di APBN misalkan. Nah, di rumah juga sama, anggaran pendapatan dan belanja, bukan negara tapi rumah tangga, APBRT. Jadi ada plot-plot pengeluaran yang sudah pasti. Salah satunya adalah membayar hutang. Hutang ini bisa hutang ke bank atau bisa hutang ke pihak lain, hutang leasing, hutang KKB, hutang mobil, ya kan. Tadi sudah disebutkan KPR BTN misalkan atau KPR BNI segala macam. Ada juga hutang misalkan hutang handphone, ya kan, hutang kredit card, macam-macam hutang, atau hutang kepada teman yang sudah janji. Nah, itu hutang. Makanya dalam situasi seperti ini, salah satu yang harus dilakukan adalah mengurangi hutang dengan segera supaya kewajiban kita tidak bertambah. Karena kalau ditekan terus, ditagih terus kan ya pusing juga. Nah, di artikel ini disebutkan ada 10 cara. Ini mungkin lebih kepada korporasi, ya kan, cara menghadapi resesi ekonomi, terutama di 2023. Jadi yang pertama itu katanya rencanakan kemungkinan terburuk gitu. Jadi kita harus memprediksi apa sih situasi yang terburuk yang harus terjadi gitu. Bukan harus terjadi, yang kemungkinan besar akan terjadi. Nah, antisipasinya seperti apa? Karena perlu strategi cerdas dan perencanaan matang untuk menatap masa depan gitu. Jadi rencana terburuk itu kalau di perusahaan misalkan, kalau produksinya atau pemasarannya atau revenue-nya itu menjadi semakin kecil, ya kan, apa yang harus dilakukan? Berarti biaya-biaya yang harus dipangkas misalkan. Di rumah juga begitu.
ketika kena PHK, kira-kira tabungan itu bertahan berapa bulan, dan untuk mendapatkan pekerjaan yang baru perlu waktu berapa lama. Tapi untuk menutup, kalau tidak ada pendapatan masuk, berarti pengeluarannya harus dikurangi gitu. Nah, kalau pengeluaran terus, lama-lama tabungannya habis gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, katanya bertindak selayaknya pejuang hidup. Melawan resesi mungkin terlihat mustahil dan menghasilkan sikap pesimis, namun advisor di perusahaan McKinsey & Company memberikan nasihat bahwa bertindaklah seperti orang yang selamat dari kehancuran perekonomian. Artinya bersikap percaya diri dan ceria dapat meringankan suasana hati yang buruk akibat dari ekonomi. Nah, ceria ini juga penting karena ketika kita mengalami ketertekanan ekonomi, ya kan, biasanya orang stres, kurang tidur. Nah, kalau udah kurang tidur, terganggu kesehatan, akhirnya drop, kolesterol naik, darah tinggi naik, ya kan, asam urat, serangan jantung. Nah, itu yang harus dihindari dengan menciptakan bahwa kita itu harus berjuang, dan tapi perjuangan ini harus dilakukan dengan riang gembira. Setidaknya sabarlah, sabar sampai kemudian kita menemukan solusi. Nah, ketiga itu beri harapan pada atasan. Kalau kita sebagai karyawan, ya beri harapan pada atasan, karena biasanya yang paling berat mengemban amanah itu kan para atasan atau bos-bos di kantor kita. Nah, kita harus memberikan rasa percaya diri kepada bos kita gitu. Dan menciptakan situasi kondusif lah, setidaknya meringankan beban pikiran bos kita. Kalau bos kitanya penuh beban pikiran ketika melihat kita kan kasihan. Nah, ketika beratnya beban bos itu tertolong oleh sikap para karyawannya yang memahami, maka itu setengah dari masalahnya dia terpecahkan sehingga bisa berpikir jernih, mencari jalan keluar. Nah, yang keempat, loyal. Jadi menjadi karyawan yang loyal. Saya kira istilah loyal ini sudah kita pahami bersama, artinya setia gitu kepada perusahaan atau pada atasannya. Nah, yang kelima itu kelola uang anggaran bulanan. Jadi dilihat kembali anggaran bulanan. Kalau di rumah misalkan, ya lihat bayar listrik berapa. Kalau masih bisa menghemat, saving energi, ya malam-malam tadinya AC-nya 5 menjadi 3 saja misalkan. Nah, itu menurunkan. Setidaknya kalau kos listrik nurun misalkan 20-30%, ya 20-30% itu bisa menjadi buffer untuk tabungan atau untuk emergensi yang lain. Kalau perusahaan juga sama, biaya administrasi umum berapa, biaya pemasaran berapa, total biaya usaha itu kemudian dibedah satu persatu, apakah ada yang bisa dihemat dalam setiap bulannya. Ya kan, kalau kebanyakan pegawainya produksinya tidak maksimal, ya dirumahkan untuk sementara dan memberikan pengertian kepada karyawan yang kena. Tentu saja ada skala prioritas, mana karyawan yang berkinerja baik, mana karyawan yang kinerjanya buruk atau tidak produktif. Ya mungkin itu harus dibedah satu-satu. Jadi di biaya-biaya itu memang harus diplototin satu persatu. Karena setiap rupiah yang dikeluarkan itu harus bermakna dalam situasi sekarang. Nah, yang keenam, persiapkan dana darurat. Jadi ada reserve, ada cadangan uang yang kita simpan apabila ada sesuatu hal emergensi yang tidak kita inginkan terjadi, supaya tidak mengganggu pengeluaran rutin. Nah, anggap saja tabungan di emergency itu ya sudah tabungan disimpan, kita lupakan, jangan sampai dipakai-pakai gitu. Nah, setiap orang kadang-kadang lupa menyimpan dana cadangan itu. Perusahaan juga sama, ada cadangan dana yang bisa digunakan sewaktu-waktu ketika situasi darurat. Jangan sampai nggak ada.
gitu. Karena kalau nggak ada ya bahaya, nanti rumah tangga ya bisa bangkrut, korporasi juga bisa bangkrut. Nah, yang ketujuh, fokus melunasi hutang gitu. Hutang itu kan biasanya kalau hutangnya ke bank itu kan ada efek bunga soalnya. Artinya kalau tadinya hutangnya misalkan 10 bisa menjadi 12, ya kan. Karena rata-rata bank itu mengenakan sekarang minimal mungkin antara 10 sampai 13% yang normal. Kalau non bank mungkin bisa lebih mahal lagi dari 15 sampai 18%. Nah, bunga ini juga sayang jika dikeluarkan karena itu uang hilang, artinya cost of fund. Nah, sejauh mungkin kita fokus melunasi dan menurunkan hutang tersebut. Yang kedelapan, evaluasi pilihan investasi. Singkatnya gini, pilih investasi yang returnnya itu tinggi dan cepat gitu. Jangan investasi yang terlalu lama gitu. Tapi hati-hati juga karena sekarang itu di era digital ya, investasi itu banyak investasi bodong ya kan. Nah, sekarang itu banyak yang ditangkepin orang. Jadi lihat institusi yang menyediakan investasinya gitu kan. Investasi itu bisa apa saja, bisa di saham, bisa di logam mulia ya kan, bisa di tanah gitu. Tapi diukur jangan sampai investasinya itu mandek, hilang, bahkan tidak mendatangkan revenue yang memadai. Nah, yang kesembilan ini yang perlu kita ketahui bahwa kita harus punya skoci. Skoci itu salah satunya ya sumber pendapatan yang lain gitu. Nah, untuk mendapatkan sumber pendapatan yang lain kan orang meng-hire itu biasanya karena punya skill, punya keterampilan. Nah, perbanyaklah portofolio skill kita. Artinya belajar keterampilan yang baru. Nah, ini nomor 9 penting gitu. Lihat kembali ke bakat setiap orang. Senangnya apa? Senangnya tanaman, hewan, membaca, menulis ya kan, atau jadi YouTuber. Ya tinggal dilihat. Nah, terakhir yang ke-10 itu adalah perluas koneksi. Nah, kalau orang timur itu punya anggapan pergaulan itu adalah memperpanjang usia dan menambah rezeki katanya. Nah, itu orang timur tuh percaya itu. Makanya pergaulan, memperlebar koneksi, ya dilihat kembali HP-nya teman-teman ada di mana saja. Karena semakin banyak pergaulan, ketika kita memerlukan katakanlah informasi atau bantuan atau mencari pekerjaan baru ya kan. Nah, itu biasanya datang lebih mudah dari pergaulan, dari circle kita. Jangan pada saat butuh kita baru ngubungin orang gitu. Bila perlu setiap hari itu menambah teman, minimal setiap minggu itu menambah teman. Jangan temannya itu aja. Yang lebih bahaya gitu, gini, temennya nggak banyak, cuma itu aja, tapi sering bertengkar gitu loh. Atau nggak cocok satu sama lain gitu. Itu namanya bukan memperluas pergaulan, tapi mempersempit pergaulan. Nah, itu saya kira kenapa tema ini penting, saya ulas, agak nyebrang dulu dari biasanya politik, karena begitu banyak kemungkinan ya di masa resesi ini yang memaksa saya juga harus mengangkat tema ini. Mudah-mudahan kita bisa melewati semua. Mudah-mudahan kawan baik juga bisa melewati semua. Yang sedang bekerjalah sebaik mungkin. Yang baru saja kena PHK, cepat antisipasi dan jangan lupa tetap bekerja dengan penuh kesabaran dan riang gembira, termasuk yang kena PHK juga mencari kemungkinan baru. Meminta bantuan teman atau sahabat itu nggak apa-apa, ya kan. Jadi supaya mereka juga tahu bahwa kondisi kita misalkan sedang memerlukan
masukan, saran, bahkan mungkin pertolongan. Karena hidup ya saling menolong itu. Kira-kira itu kawan baik semua, mudah-mudahan banyak manfaat untuk kawan baik. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini atau Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Terima kasih.